Bu Ainun. Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah baik juga Bu. Apa yang bisa saya bantu hari ini? Saya ingin membicarakan permasalahan yang sedang saya hadapi, Bu, terkait profesi saya sebagai guru, juga sebagai ibu rumah tangga. Oh, jadi pada kesempatan ini apa yang Ibu akan sampaikan? Jadi begini, Bu, posisi saya kan sebagai seorang guru di sekolah, ternyata akhir-akhir ini banyak sekali kegiatan atau pekerjaan yang harus dikerjakan. Terkadang pekerjaan itu saya bawa pulang ke rumah. Betul. Jadi pada kesempatan ini kira-kira apa yang Ibu akan dapatkan dari kesempatan? Saya mau agar saya bisa mengatur waktu sebaik mungkin agar nanti tidak ada pekerjaan saya yang tertinggal. Semuanya dapat terselesaikan dengan tepat waktu. Oh, jadi Ibu Ainun sedang kesulitan ya dalam mengatur waktunya dan bingung pekerjaan apa yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Iya, Bu. Jadi di sekolah itu sedang banyak sekali pekerjaan. Selain tugas pokok saya sebagai guru yang harus mengajar di kelas, ternyata banyak kegiatan lain yang harus saya kerjakan. Di antaranya nih mengurus perwalian saya. Kan di sekolah kami itu lagi eh, dapat ruangan selesai direhab. Jadi kami di kelas 9 itu ingin berganti kelas lagi, pindah ke kelas yang baru itu. Jadi kami harus membersihkan ruangan baru itu. Makanya kami disibukkan untuk membersihkan ruangan itu. Selain itu, eh, karena mendekati ulangan semester, jadi saya itu sibuk mempersiapkan soal-soal penilaian akhir semester. Selain itu, tugas tambahan saya juga sebagai operator ARKAS, sehingga untuk membagi waktu itu sulit. Terkadang saya kalau pulang ke rumah masih harus berhadapan dengan ARKAS, ditambah lagi tugas LMS yang harus segera diselesaikan. Jadi begitu, Bu. Jadi baik ya Bu Ainun. Jadi dari apa yang sudah Ibu katakan, kira-kira menurut Ibu pekerjaan yang paling prioritas untuk Ibu kerjakan ini? Kalau yang prioritas di sekolah ya pastinya tugas utama saya sebagai seorang guru adalah mengajar atau melaksanakan pembelajaran di kelas. Oke, jadi menurut Ibu kan kalau Ibu bisa memanage waktu dengan baik berdasar kerjaan yang prioritas itu kan adalah posisi paling ideal ya Bu. Iya. Berarti pada level 10. Nah, sekarang dari nilai 1 sampai 10, kira-kira Ibu berada di posisi berapa sekarang? Kalau saya mau menilai saya ada di posisi berapa, kira-kira saya ada di posisi 5, Bu deh. Karena saya benar-benar kebingungan dalam membagi waktu. Karena kalau saya lihat nih, semua pekerjaan saya itu saya rasa semuanya sangat penting. Tidak ada yang bisa saya tinggalkan dan semuanya waktunya mepet. Betul sekali apa yang Ibu Ainun utarakan. Untuk memanage waktu itu memang sulit ketika banyak kegiatan atau pekerjaan yang harus kita selesaikan secara bersamaan. Jadi sekarang gimana ya Bu? Ibu sendiri maunya berada di angka berapa? Kalau saya bisa, Bu, saya harus ada di posisi nilai 10. Ya, kira-kira untuk menghadapi situasi itu dan untuk berada pada nilai 10, apakah Ibu Ainun sudah memikirkan solusinya? Iya, Bu, sebenarnya saya lagi memikirkan bagaimana caranya supaya pekerjaan saya itu semuanya bisa saya selesaikan dengan tepat waktu dan nantinya tidak ada yang tertinggal.
Jadi menurut Ibu kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Kalau solusi, saya punya rencana supaya saya bisa meningkatkan efektivitas saya untuk menjalankan rutinitas sehari-hari di sekolah. Jadi di sekolah, untuk mengatur waktu, saya akan membuat skala prioritas, mana pekerjaan yang harus didahulukan atau waktunya yang benar-benar mepet dan harus segera saya selesaikan. Jadi tugas utama saya kan sebagai guru, jadi harus tetap mengajar di kelas dan mungkin saya bisa menyelesaikan tugas yang lain itu di sela-sela jam mengajar. Kalau misalnya saya sedang tidak ada jam di kelas. Oke, baik Bu. Apa yang bisa Ibu selesaikan dalam waktu dekat ini? Dalam minggu ini misalnya? Kalau dalam waktu dekat mengajar di kelas tentu saya laksanakan sesuai jadwal yang berlaku selama ini. Kemudian mengerjakan soal ulangan semester itu saya bisa kerjakan di sela-sela jam mengajar. Dan tugas-tugas di LMS tentunya saya akan selesaikan di rumah pada malam hari misalnya. Kalau untuk menyusun RKAS mungkin saya bisa kerjakan setelah tagihan di LMS selesai. Oke, karena Ibu sudah tahu apa yang harus dikerjakan terlebih dahulu, nah saya ada pertanyaan terakhir nih Bu. Apa yang Ibu sudah dapatkan dari percakapan kita hari ini? Yang saya dapatkan, karena kan awalnya saya bingung mengatur waktu, pekerjaan apa yang harus saya kerjakan dulu. Setelah berbincang dengan Ibu, saya bisa mengatur pekerjaan prioritas yang harus saya kerjakan terlebih dahulu. Oke, baik ya. Sukses ya Bu dan terus semangat. Semoga kita bisa berbincang-bincang di lain waktu. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama Bu. Terima kasih kembali. Assalamualaikum Bu Sumarni. Waalaikumsalam Bu Ainun. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat Bu. Bagaimana dengan Ibu sendiri? Alhamdulillah, saya juga sehat. Jadi apa yang ingin Ibu bahas pada kesempatan kali ini? Ya Bu, ini saya ada sedikit masalah yang ingin saya ceritakan kepada Ibu terkait kegiatan di sekolah. Jadi apa yang Ibu harapkan ketika kita ketika sebentar kita berbicara? Saya berharap setelah berbicara dengan Ibu, maka saya dapat menemukan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi. Oh begitu. Silahkan Ibu ceritakan. Begini, saya kan guru baru ya di sekolah ini. Pembagian kita, saya di sini sebagai wakil kepala urusan kurikulum Bu. Sebagai guru baru sekolah tersebut, saya merasa tidak mengerti ada posisi itu. Dan saya betul-betul belum paham hal-hal yang perlu dan harus saya kerjakan sebagai urusan kurikulum. Jadi dari cerita Ibu, saya menangkap bahwa Ibu itu belum memahami tupoksi yang sebenarnya dari tugas tambahan tersebut, sehingga Ibu merasa tidak pantas ya ada pada posisi itu. Iya, betul sekali Bu. Saya merasa bingung apa yang harus saya kerjakan nanti. Lalu kenapa Ibu menerimanya? Kan bisa saja Ibu menolaknya. Iya sih Bu, selain karena merasa tidak enak dengan kepala sekolah, saya juga merasa bahwa hal baru itu adalah tantangan untuk saya terus belajar. Betul sekali tuh Bu. Jadi janganlah kita mundur
karena sesuatu yang yang kita tidak pahami. Tapi kita jadikan sebagai alternatif untuk kita belajar. Nah, sekarang kalau menurut Ibu, kondisi yang ideal sebagai urusan kurikulum itu yang seperti apa, Bu? Kalau menurut saya mungkin yang pertama itu saya bisa mengetahui semua seperti sebagai urusan kurikulum. Kemudian setelah saya mengetahuinya secara keseluruhan, maka hal itu dapat saya laksanakan sesuai dan konsekuen. Jadi, ketika dapat melaksanakan tanggung jawab itu dengan baik, idealnya seperti itu ya, Bu. Nah, kalau misalnya di level itu kita katakan nilainya adalah 10. Kira-kira Ibu sekarang berada di posisi berapa? Melihat kondisi saya yang memang belum paham sama sekali ya Bu, sepertinya kalau mau menilai saya berada di posisi berapa, sepertinya saya berada di posisi 3. Betul sekali ya, Bu. Kita tidak bisa mengerjakan sesuatu yang belum kita ketahui atau belum kita pahami. Jadi, kalau sekarang Ibu masih berada di nilai 3, maka Ibu nantinya maunya berada di level berapa? Saya sebenarnya sih ingin yang maksimal ya Bu, ya di nilai 10. Oke, jadi menurut Ibu, apa yang bisa Ibu lakukan agar dapat mencapai nilai tersebut? Sebenarnya saya masih sementara memikirkan hal itu Bu. Menurut Ibu, langkah awal yang bisa Ibu lakukan untuk mengetahui lebih jauh tentang tupoksi sebagai kurikulum apa? Berkomunikasi dengan orang yang mungkin sebelumnya telah menjabat sebagai urusan kurikulum, supaya ada gambaran apa yang harus saya lakukan seperti saya Bu. Jadi berkomunikasi dengan rekan guru ya. Nah, selain berkomunikasi dengan teman, apakah ada usaha lain yang Ibu lakukan supaya nanti Ibu bisa lebih paham tentang tupoksi itu? Ada Bu, saya akan mencoba menjalin komunikasi dengan sekolah-sekolah yang ada di sekitar sekolah saya. Dalam hal ini dengan guru-guru yang menjadi kurikulum di sekolahnya. Di samping itu, saya juga akan mencoba berkomunikasi dengan tim pengembang kurikulum kabupaten untuk menambah pengetahuan saya seperti kurikulum itu. Oke. Jadi mana yang dapat Ibu lakukan dalam waktu dekat ini? Mungkin yang paling mudah untuk saya jangkau saat ini sepertinya bertanya dulu dari kepada pernah menjabat. Dari situ mungkin saya bisa memperoleh informasi untuk bisa berkomunikasi dengan kurikulum lain dan juga tim pengembang kurikulum kabupaten. Jadi begitu ya. Kapan kira-kira bisa dilakukan, Bu? Yang secepatnya Bu, dalam minggu inilah. Oke, baik. Dalam minggu ini ya. Insya Allah Bu. Nah, Bu Sumarni, sebelum kita akhiri percakapan kita kali ini, saya ada pertanyaan satu lagi nih. Apa sih yang sudah Ibu dapatkan dari percakapan kita kali ini? Yang saya dapatkan itu awalnya kan bingung ya Bu terkait seperti saya sebagai urusan kurikulum, bagaimana saya informasi untuk mengetahui hal tersebut. Tapi seperti yang kita percakapan dengan Ibu, saya menjadi tahu dan terarahkan apa yang semestinya harus saya lakukan. Oke, kalau begitu kita ketemu lagi minggu depan ya Bu. Saya ingin dengar ceritanya setelah Ibu berkomunikasi dengan temannya. Terima kasih banyak ya Bu. Tetap semangat dan sukses selalu. Iya Bu, terima kasih juga.